Apa kamu sering bermimpi memiliki barang-barang mewah seperti Louis Vuitton dan Dior? Kedua luxury brand tersebut terkenal akan handbagnya yang tergolong kelas premium, berharga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Banyak orang merasa dengan punya barang mewah seperti LV dan Dior, status sosialnya akan meningkat. Apakah kamu sudah tahu bahwa LVMH sebagai perusahaan induk brand Dior akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan di Eropa? Perusahaan barang mewah itu terjerat skandal eksploitasi pekerja. Investigasi yang dilakukan Kejaksaan di Milan melaporkan adanya praktek eksploitasi pekerja oleh subkontraktor LVMH di Italia yang dimiliki imigran Cina. Investigasi tersebut berfokus pada supplier-supplier kecil di sekitar Milan yang mempekerjakan setidaknya 2 pekerja ilegal dan 7 pekerja tanpa dokumen yang valid. Laporan investigasi bahkan menyebutkan para pekerja ini tidur di dalam pabrik dengan standar keselamatan yang rendah. Mereka diatur untuk bekerja lebih dari 14 jam sehari, termasuk di hari libur. Skandal eksploitasi ini mungkin membuat kamu berpikir bahwa memang LVMH terpaksa melakukannya untuk menekan biaya produksi luxury goods mereka. Mungkin eksploitasi ini menjadi siasat menekan biaya produksi di tengah naiknya harga bahan baku. Apabila kos produksi bisa semakin murah, tentu margin mereka bisa terjaga, begitu kan? Tapi apakah kamu tahu bahwa sebenarnya biaya produksi salah satu handbag Dior di pabriknya hanya sekitar 50-an euro atau setara 900 ribuan rupiah saja? Sebagai contoh, handbag dengan kode PO312YKY dijual di kisaran harga 2.600 euro atau sekitar 45 juta rupiah. Ternyata selama ini Dior menjual handbag mereka dengan harga hampir 50 kali biaya produksi. Sampai dengan video ini dibuat, LVMH belum memberikan respon lebih lanjut terkait skandal yang menjeratnya. Saat ini, LVMH tetap menjadi perusahaan luxury goods terbesar di dunia. Dengan kapitalisasi pasar lebih dari 300 miliar euro atau sekitar 6.000 triliun rupiah. LVMH nyaris mendominasi segala lini luxury goods, mulai dari fashion yang diantaranya seperti Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Celine, Loewe, dan Loro Piana. Lalu jam tangan merek Tag Heuer, Hublot, dan Zenith. Kemudian perhiasan seperti Tiffany & Co. dan Bulgari. Hingga kosmetik dan parfum seperti Fenty Beauty dan Guerlain. Pertanyaannya, bagaimana LVMH bisa melakukan hal itu? LVMH merupakan perusahaan luar biasa yang berfokus pada desire atau keinginan manusia. LVMH terus memastikan bahwa brand yang mereka jual adalah brand dengan barang mewah yang sangat ingin dimiliki orang-orang sampai mereka rela membayar mahal untuk bisa memiliki kemewahan itu. Dengan kemewahan, orang merasa mencapai status yang tinggi secara sosial, khususnya orang-orang yang sebenarnya belum benar-benar kaya. In a nutshell, LVMH bukan menjual barang, tapi menjual status. Tahun 2022, CFO LVMH saat itu mengatakan bahwa brand yang menjadi impian orang bisa menaikkan harga, sedangkan brand yang tidak diinginkan orang tidak bisa menaikkan harga. It's that simple. Di tahun 2022, LVMH menaikkan harga hampir di seluruh lini produk dengan alasan kenaikan biaya produksi, harga material, dan inflasi global. Menariknya, laporan final 2022 malah menunjukkan bahwa menaikkan harga adalah keputusan yang tepat. Di akhir tahun 2022, LVMH mencatat rekor pendapatan 79 miliar euro dan profit 21 miliar euro. Nilai itu setara 1.300 triliun rupiah pendapatan dan 370 triliun rupiah profitnya. Dan tercatat sama-sama meningkat 23% dibandingkan tahun 2021. Di tahun 2023 lalu, pendapatan mereka bahkan tetap bisa bertumbuh 9% dan profitnya bertumbuh 8%. Namun, rekor-rekor fantastis itu kini dipertanyakan akibat skandal eksploitasi pekerja yang terkuak. Jika ternyata luxury brand juga melakukan praktek eksploitasi seperti fast fashion, apakah masih pantas disebut luxury? Industri di Eropa terkenal akan standar yang ketat. LVMH juga melaporkan bahwa 78% supplier mereka berasal dari Eropa. Nyatanya, pabrik di Eropa pun tidak luput dari masalah safety dan eksploitasi. Seakan tidak mau kalah dengan brand-brand lain yang memusatkan pabriknya di Asia. Tahun lalu, perusahaan induk Uniqlo dan Zara terjerat skandal eksploitasi kerja paksa di Uyghur, Xinjiang, China. Tahun 2018, Global,
Labor Justice melaporkan kekerasan dan intimidasi seksual pada pekerja wanita di pabrik supplier H&M dan Gap di India, Bangladesh, dan juga Indonesia. Salah satu yang terparah adalah tragedi Rana Plaza di Bangladesh tahun 2013 lalu, yang menewaskan lebih dari 1.000 pekerja karena bangunan pabrik yang tidak layak tiba-tiba ambruk. Kasus-kasus eksploitasi yang tidak manusiawi seperti itu terus-menerus bermunculan, tapi seakan tidak pernah selesai. Apalagi untuk mass product yang perputarannya cepat. Kalau di Indonesia sendiri, apakah menurutmu ada perusahaan-perusahaan yang memiliki catatan buruk terkait eksploitasi seperti Dior tadi? Ketika bicara soal eksploitasi, orang sering mengaitkannya dengan kapitalisme. Memaksimalkan profit dengan menekan modal sekecil mungkin. Meskipun begitu, sebenarnya masih tetap ada perusahaan-perusahaan yang berusaha fair pada pekerjanya. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki pricing power untuk terus menaikkan harga jual produknya, namun tetap mengendalikan biaya produksi dengan rasional tanpa mengorbankan keselamatan pekerja. Di Indonesia, perusahaan yang memiliki pricing power kuat kebanyakan masih di sekitar consumer goods. Salah satu contohnya yang semua orang tahu adalah Indomie dari ICBP. Harga produk Indomie naik secara bertahap dari tahun ke tahun, tetapi orang tetap terus mengkonsumsinya. Baik konsumen yang sadar harganya naik maupun yang tidak sadar harganya naik. Tetap terus makan Indomie. Dikombinasikan dengan cost control, biaya produksi, dan operasi perusahaan yang baik, operating profit margin ICBP terus bertumbuh dengan CAGR double digit sekitar 16% di 10 tahun terakhir. Setelah kamu tahu bahwa bisnis bisa memiliki pricing power, bahkan jauh di atas inflasi, atau kenaikan gajimu sebagai budak korporat, bagaimana pendapatmu? Apakah kamu lebih pilih punya bisnis atau kerja ikut orang? Kalau kamu pilih punya bisnis, lebih pilih bikin bisnis sendiri atau beli bisnis orang lain yang sudah berjalan? Buat kamu yang belum tahu bedanya, bisa nonton video Ting yang ini. See you on the next video.